Warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore waktu Jenewa dan tentu saja jam 9 malam waktu ini Indonesia ya di Jakarta. Nah ini saya dapat berkiriman dari Bang Lapong dari poin-poin PRRI terkait masalah tambang nikel di kawasan wisata Raja Ampat, bahwa ternyata pelanggaran serius yang terkait persoalan Raja Ampat ini itu masih ada beberapa perusahaan. Apa saja pelanggaran yang ditemukan oleh KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, terkait aktivitas tambang di Raja Ampat. Satu, PT ASP lakukan penambangan tanpa sistem manajemen lingkungan dan pengolahan air limbah larian. Dua, PT GN lakukan aktivitas tambang di pulau kecil. Tiga, PT MRP tidak punya dokumen lingkungan dan PPKH. Empat, PT KSM buka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH. Nah, sementara tiga perusahaan swasta yang disebut lebih merusak justru belum tersentuh hukum. Nah, mana aja PT GN ini sudah ditindak pada pelanggaran yang tergolong ringan. GAG Nikel ini yang salah satunya adalah ke pengurus apalagi ini PBNU ya, menjadi komisaris itu kan. Nah, ya tiga perusahaan yang dimaksud adalah PT Anugrah Surya Pratama, perusahaan asal Tiongkok, disebut telah melakukan pencemaran dan perusak ekosistem laut. Kementerian Lingkungan Hidup disebut telah mengindikasi ada unsur pidana dan operasionalnya. Dua, PT Kawai Sejahtera Mining KSE mulai menambang sejak tahun 2004 di lokasi yang sangat dekat dengan kawasan konservasi Raja Ampat. Aktivitasnya dinilai mengancam keanekaragaman hayati dunia. Kemudian PT Mulia Raymond Perkasa MRP baru memulai pengeboran di 10 titik namun belum mengantongi izin lingkungan, tetap saja sudah beroperasi yang menurut DPR merupakan pelanggaran serius. Ironisnya justru PT GAG Nikel yang ditindak dengan pemberhentian sementara. Padahal pelanggarannya hanya soal perbaikan pengawasan lingkungan. Lokasi operasinya pun lebih jauh dari kawasan wisata Raja Ampat. Izinnya juga beda. PT GAG punya kontrak karya dari pusat, sementara tiga swasta hanya pakai izin dari Pemda. Bahkan ada yang cuma ditandai Bupati, tegas Pak Bambang. Jadi memang udah kacau lah ya. Ya, makanya menurut saya Ya. kan Gimana, Bung? seperti yang sudah kita sampaikan bahwa harus dievaluasi menyeluruh dan udah segera aja dicabut seluruh izin tambangnya, dihentikan. Jadi jangan ada lagi mereka nambang di sana di Raja Ampat. Raja Ampat bebaskan dari tambang karena itu adalah merupakan geopark internasional lah kira-kira kan begitu. Dan saya kira pariwisatanya jangan diganggu. Jelas tambang tuh mau ada izin mau tidak ada izin dia merusak lingkungan lah gitu. Kita tidak butuh itu. Makanya menurut saya ini Pak Prabowo harus segera tegas lah, dievaluasi seluruh tambang di Indonesia ini karena memang banyak yang nakal, banyak yang tidak ada izin ataupun izin pun juga dengan cara-cara asal-asalan. Ya udah pasti terindikasi banyak korupsi lah di situ ya. Apalagi izin-izin ini dikeluarkan di dalam rejim yang lalu. Ya. Itu sebagai memfasilitasi memberikan kemudahan-kemudahan kepada para pendukungnya lah kira-kira. Bahkan patut diduga ya kapal pengangkut izin nikel itu pakai kapal yang inisial JKW Mahakam dan Dewi Iriana gitu kan. Apa ini persoalan itu singkatan itu lain atau tidak, tapi ya dosa lah. Itu kan bahasa kamuflase aja menurutku Ya, jadi gitu kan? itulah pentingnya dievaluasi menyeluruh tentang industri ekstraktif ini. Jadi jangan hanya di Papua jelas, karena saya mengatakan berkali-kali bahwa Papua itu bukan tanah kosong. Republik ini harus segera melakukan perubahan mindset terhadap Papua. Jadi jangan hanya untuk mengeruk sumber daya alamnya, mengambil sumber daya alam, mengeksploitasi sumber daya alamnya, tapi tidak memperhatikan rakyatnya secara serius. Itu akan jadi masalah besar. Nah, seperti sekarang, masalah Raja Ampat itu bukan hanya masalah kita, bukan hanya masalah Papua, ini sudah jadi masalah internasional. Di belakang kami ini banyak orang ini, banyak delegasi-delegasi ini yang nonton kita ini, Bung Rudi. Begitu. Jadi ini penting untuk segera diperhatikan oleh Pak Prabowo, terutama yang di Raja Ampat. Seluruhnya harus dicabut izinnya, dikembalikan ekosistemnya, jadi tidak ada lagi tambang-tambang. Ya, jadi nggak usah banyak alasan.
ya ini itu akan memperhatikan lingkungan dan sebagainya. Nggak ada lah, udah pokoknya rakyat itu yang dibutuhkan itu adalah tambang itu dihentikan, ya kembalikan kepada ekosistem pariwisatanya, jadi dipulihkan kembali yang sudah beroperasi dan ditindak para pemberi izin serta perusahaannya yang jelas-jelas itu adalah melanggar, merusak. Saya kira itu yang paling penting dan masalah harga itu. Jadi intinya kita di sini, saya kebetulan lagi ada di International Labour Conference-nya ILO di gedung UN, ya kan, sama dengan rakyat Indonesia yang lain, dengan rakyat Papua di Raja Ampat, bahwa save Raja Ampat, hentikan tambang dan segera cabut izinnya. Proses hukum yang memberikan izin dan juga para perusahaan yang telah melakukan merusak lingkungan, termasuk para antek-antek yang selama ini menutupi tentang situasi itu. Nah itulah Pak Prabowo, saya kira rakyat berharap kepada Bapak sebagai Presiden untuk mengambil tindakan tegas soal masalah itu. Jadi jauh salah main-main, ya menurut saya di situ. Ini kita bersuara dari ribuan orang yang hadir di dalam International Labour Conference. Mereka juga mengetahui, mempertanyakan terhadap kita. Karena itu bukan hanya milik Indonesia, tapi udah milik dunia. Milik dunia, masalahnya di situ, Bu Rudi. Ini di belakang kita ini banyak yang nonton. Tapi udahlah, nanti mungkin ada speak dari Spanyol, pakai bahasa Prancis dan sebagainya, Arab juga. Ya udah, nanti akan kita rekam khusus. Tapi perlu kalian pemirsa Logika Rakyat ketahui bahwa kami ini sedang berada di ruang preskon resmi daripada International Labour Organization. Dan sekaligus juga dalam kesempatan ini saya mengapresiasi lah upaya-upaya tegas dari Pak Prabowo untuk mencabut izin usaha tambang dari 4 perusahaan. Namun yang disayangkan, kenapa tidak semuanya? Jelas mau ada 1-2 di situ yang menambang, tetap merusak alam. Lagian recovery alam tersebut tidak seindah dulu lagi. Habis gunung-gunungnya nih, emangnya sudah nggak ada lagi apa tambang-tambang ini kan? Sampai Raja Ampat juga diguling-guling, gosur-gosur kayak begitu. Dan lagi rejim lalu itu, khususnya Jokowi, itu pencitraan cinta rakyat Papua, tahu-taunya mau garong aja harta rakyat Papua. Ini yang tidak kita ini buktinya, Raja Ampat dirusak, seluruh dunia marah. Seluruh dunia marah, Bung Rudi, ini persoalan kayak gini. Betul, kan? Karena itu menjadi perhatian dunia. Jadi orang datang ke Raja Ampat itu untuk menintati alamnya. Nah sekarang kan jadinya orang udah rusak alamnya, nggak mau datang lagi. Itu kan berarti mengganggu ekowisata kita, gitu. Pariwisata kita, betul. Dan saya kira juga persoalan-persoalan Prabowo bahwa sudahlah, tindak tegas saja, nggak usah lagi rejim-rejim memang merugikan rakyat, ya kan. Itu Pak Prabowo, tugas sekarang Pak Prabowo ini kita tahu, ya kan, bahwa Pak Prabowo ini sedang dilanda problem tersendiri akibat sisa-sisa apalagi kejahatan-kejahatan rejim lama yang mau ditutup-tutupi, tapi tidak bisa. Sekarang ini udah zamannya media sosial, apalagi ada pembahasan terkait masalah iklim dan ini kan green transisi krisis iklim dan transisi yang adil. Ini pasti akan dibahas juga, dan betapa malunya kita, ya kan. Luas lahannya tidak seberapa, hanya 13.000 selain izinnya kecil-kecil gitu loh, disikat juga. Lagian itu mereka bahwa Papua khususnya Raja Ampat itu tidak akan pernah menghasilkan rupiah, tetapi dia akan menghasilkan oksigen untuk dunia. Itu yang harapan orang semua yang ada di sini. Kita jadi pusing jawabnya gara-gara ini mencuat, Bung Rudi. Ya, masalah kita nih, masalah di Republik kita itu kan malu juga kita. Bagaimana mengeksploitasi sumber daya alam kita itu secara brutal. Itu yang akhirnya menyisakan bencana alam, kerusakan lingkungan. Sementara rakyat di sekitar tambang, rakyat di sekitar perkebunan itu juga tidak mengalami nikmat yang meningkatkan kesejahteraan mereka, yang ada mereka tambah terusir dari tanahnya mereka. Ini problem yang dihadapi oleh rakyat kita, baik di Papua, di Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Kalimantan kan dengan perluasan industri sawitnya. Nah di Sulawesi misalkan sekarang dengan Papua itu adalah bagaimana ekstraksi industri tambang. Nah ini yang dampaknya adalah sangat luar biasa terhadap lingkungan. Jadi ingat, saya juga berkampanye bersama teman-teman di Papua bahwa Papua itu bukan tanah kosong, ada penghuninya. Betul. Ada rakyatnya di sana, ada ekosistemnya yang lain. Jadi jangan dirusak, jangan datang ke sana hanya untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya. Tapi rakyatnya nggak pernah dipikirkan bagaimana infrastrukturnya, bagaimana kebutuhan sandang pangan mereka,
dan lain sebagainya itu nggak diperhatikan. Jadi sekarang eksploitasi sumber daya alam itu pemiliknya bukan orang Papua, tapi orang datang dari Jakarta, orang datang dari negeri-negeri asing yang difasilitasi oleh Jakarta, hanya mengeruk sumber daya alamnya. Keuntungannya juga bukan ada di tanah Papua, tapi di negeri-negeri mereka sendiri, termasuk orang Jakarta aja yang subur. Nah, ini harus dihentikan. Maka soal tambang ini adalah soal serius, saya kira. Bagaimana di kawasan IMIP di Morowali juga sama. Sampai sekarang saya kira tidak ada penanganan yang secara serius yang dilakukan oleh pemerintah, terutama tentang masalah ketiganya. Sering terjadi kecelakaan, infrastrukturnya buruk. Ya, itu hanya eksploitasi aja, tapi tentang sumber daya manusianya, tentang manusianya tidak begitu diperhatikan. Termasuk Rempang juga ya? Betul, itu saya kira. Rempang sudah dicabut kan izin sebagai kawasan ekonomi khususnya atau sebagai kawasan objek nasionalnya, dan termasuk yang disebut dengan PSN ya, proyek strategis nasional kan sudah dicabut. Nah, itu jadi betul-betul kita berharap ke Presiden Prabowo, karena dia akan berpihak kepada rakyat, akan bersama rakyat, akan menyelamatkan bangsa kita, katanya kan sebagaimana pidato-pidatonya. Sekali lagi saya berulang-ulang mengatakan, maka evaluasilah seluruh izin-izin tambang yang ada di negara kita ini. Segera evaluasi menyeluruh, dan hentikan, menurut saya jangan sampai tambang-tambang itu adalah mengusir rakyat, memiskinkan rakyat, merusak lingkungan. Harus dipastikan kalau mau investasi di tambang itu harus betul-betul adalah orientasinya adalah bagaimana nasional. Ya, kepentingan nasional yang harus diutamakan, kepentingan rakyat itu bukan berinvestasi tambang tapi rakyat yang diusir, masyarakat ada yang diusir, yang dikejar-kejar. Mereka tidak menikmati dari keuntungan-untungan itu. Saya itu pernah berdiskusi sama teman-teman di Cina, ada di dalam satu provinsi. Mereka cuma sedikit tambang tapi keuntungannya itu rakyatnya, sehingga rakyat itu menjadi kaya raya. Karena dia betul-betul menikmati dari sumber daya alamnya di sini. Kalau kita kan enggak, ada sumber daya alam, dieksploitasi, tapi rakyatnya terusir, gak menikmati dari situ, karena dibawa ke Jakarta, dibawa ke negara yang berinvestasi. Ini yang nggak benar menurut saya. Itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Pak Presiden harus segera betul-betul mengambil tindakan soal ini. Karena kerusakan itu betul-betul sangat parah adalah di dalam rejim yang lalu. 10 tahun di bawah rejim yang lalu itu betul-betul mengeksploitasi, merusak semua tatanan negara bangsa kita, termasuk konstitusi, kita diacak-acak. Saya kira di situ. Nah, ini juga perlu diketahui Bung Rudi bahwa akibat daripada tindakan-tindakan seperti ini, Papua ini merasa dianaktirikan. Dan ini bisa memicu sentimen anti Jawa. Ya, itu kan ini sudah saya sampaikan dari berkali-kali. Kan? Selama ini kan teman-teman di rakyat di Papua, kita tahu bahwa mereka juga ada gerakan ingin memisahkan diri dari Indonesia, ingin memperjuangkan kemerdekaan, walaupun itu haknya mereka. Tapi dengan situasi kayak gini semakin memperjelas, semakin memfasilitasi rakyat di sana untuk bergerak memisahkan diri dari Indonesia. Karena apa? Tuh buktinya, Jakarta itu hanya mengeksploitasi sumber daya alam kita, merusak alam kita, tapi tidak memikirkan rakyatnya. Nah, itu kan di situ pada yang menurut saya ini akan berpotensi sangat buruk bagi bangsa kita. Di situ. Iya, belum lagi persoalan Aceh. Aceh yang 4 pulau itu yang diserahkan ke Sumatera Utara. Ini lagi-lagi ini dapat memicu disintegrasi bangsa. Jadi saya pikir kabinet-kabinet yang menjadi parasit-parasit dalam kabinet Prabowo udah segera lakukan reshuffle. Belum judi online, tambah ini kasus Raja Ampat, itu lagi Tito Karnavian kemarin Mendagri bikin lagi apalagi menggeser-geser wilayah orang, mengambil tanah daulatan rakyat Aceh. Rakyat Aceh hari ini melawan. Ini semua menjadi problem makin banyak, korupsi makin banyak di ini. Jadi sebaiknya udahlah Pak Prabowo segera lakukan reshuffle, ya kan, gantilah itu. Udah diperkirakan bahwa Jokowi ini akan terus menggunakan power syndrome-nya untuk mengganggu pemerintah. Saatnya lah ditertibkan. Mungkin itu laporan kami dari AILO. Mungkin ada mau close saya kira jadi saya mungkin terakhir adalah bahwa ini tantangan besar bagi Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo. Jadi semakin terbuka sekarang bagaimana problem-problem di hadapan rakyat itu, bagaimana perampasan tanah, bagaimana PHK yang terjadi karena krisis demikian rupa, dan itu pasti akan serangannya kepada pemerintah. Padahal kita tahu ini adalah warisan dari 10 tahun lalu, warisan dari beberapa tahun yang lalu. Tapi ketika saya kira di bawah kepemimpinan Pak Prabowo tidak ada tindakan-tindakan konkret, justru bahkan para pembantunya, menteri-menterinya blunder dalam berbagai macam tindakan, ya saya kira itu akan merugikan Pak Prabowo. Maka harus segera ada ambil tindakan, harus betul-betul Pak Prabowo mewujudkan apa yang menjadi
apa namanya Indonesia Undercover itu, ya, apa namanya Indonesia, apa bukunya itu yang Paradoks Indonesia itu. Jadi bagaimana betul-betul Pak Prabowo mengobarkan, membebaskan rakyat, membebaskan bangsa kita dari tindasan asing, dari penguasaan sumber daya alam kita. Paling utama itu adalah untuk membuktikan itu adalah Pak Prabowo harus segera mengevaluasi seluruh izin-izin tambang dan perkebunan. Ya. Itu yang pertama. Kedua, harus serius membangun industri nasional sebagai jalan daripada menyelesaikan masalah bangsa dan rakyat kita. Saya kira itu dari saya. Oke, salam dari Jenewa. Sekali lagi saya mau mengatakan save Raja Empat, selamatkan Raja Empat dari kerakusan para korporasi biadab, hentikan tambang, cabut izin-izin tambang di Raja Empat, dan evaluasi seluruh izin tambang dan perkebunan di berbagai wilayah di Republik Indonesia. Oke, terima kasih Bung Rudi. Jadi itu tadi penyampaian kita, dan sekali lagi kita nitip pesan kepada Pak Prabowo, sudahlah, rekonsiliasi dengan alasan persatuan daripada mengganggu program kerja Bapak. Maka dalam kesempatan ini kita delegasi buruh Indonesia mendukung upaya-upaya Bapak untuk mencabut seluruh izin tambang yang ada di Raja Empat. Berikut juga selesaikan kasus-kasus Rempang, PIK 2 dan sebagainya. Ini semua akibat ulah daripada 10 tahun Jokowi berkuasa yang tidak bertanggung jawab, itu merusak tatanan investasi juga konstitusi kita. Maka dari itu sekali lagi Pak Prabowo, udah pembersihan kabinet harus segera dilakukan, dan kita kaum buruh siap mendukung Bapak Prabowo dalam rangka menegakkan amanah konstitusi, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Save Rempang, save Rempang, save Raja Ampat. Sekali lagi, save Rempang, save Raja Ampat, save Raja Ampat, save Raja Ampat, save Raja Ampat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.